Dharmasraya. Dharmasraya adalah nama ibu kota dari sebuah kerajaan Melayu di Sumatera. Nama ini muncul seiring dengan melemahnya Kadatuan Sriwijaya setelah serangan Rajendra Chola pertama, Raja Chola dari Coromandel pada tahun 1025. Awal mula munculnya Wangsa Mauli. Kemunduran Kadatuan Sriwijaya akibat serangan Rajendra Chola pertama telah mengakhiri kekuasaan Wangsa Sailendra atas Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya. Beberapa waktu kemudian muncul sebuah dinasti baru yang mengambil alih peran Wangsa Sailendra, yaitu yang disebut dengan nama Wangsa Mauli. Prasasti tertua yang pernah ditemukan atas nama Raja Mauli adalah Prasasti Grahi tahun 1183 di selatan Thailand. Prasasti itu berisi perintah Maharaja Srimat Trailokya Raja Maulibusana Warmadewa kepada Bupati Grahi yang bernama Mahasenapati Galanai supaya membuat arca Buddha seberat 1 bara 2 tula dengan nilai emas 10 tamlin. Yang mengerjakan tugas membuat arca tersebut bernama Meraten Srinano. Prasasti kedua berselang lebih dari 1 abad kemudian, yaitu Prasasti Padang Roco tahun 1286. Prasasti ini menyebut Raja Swarnabumi bernama Maharaja Srimat Tribuwana Raja Mauli Warmadewa yang mendapat kiriman hadiah arca Amogapasa dari Raja Kertanagara, Raja Singhasari di Pulau Jawa. Arca tersebut kemudian diletakkan di Dharmasraya. Dharmasraya dalam Pararaton merupakan ibu kota dari negeri Bumi Malayu. Dengan demikian, Tribuwana Raja dapat pula disebut sebagai Raja Malayu. Tribuwana Raja sendiri kemungkinan besar adalah keturunan dari Trailokya Raja. Oleh karena itu, Trailokya Raja pun bisa juga dianggap sebagai Raja Malayu, meskipun Prasasti Grahi tidak menyebutnya dengan jelas. Yang menarik di sini adalah daerah kekuasaan Trailokya Raja pada tahun 1183 telah mencapai Grahi, yang terletak di selatan Thailand, Chaiya sekarang. Itu artinya, setelah Sriwijaya mengalami kekalahan, Malayu bangkit kembali sebagai penguasa Selat Malaka. Namun, kapan kiranya kebangkitan tersebut dimulai tidak dapat dipastikan. Dari catatan Tiongkok II, disebutkan bahwa pada tahun 1082 masih ada utusan dari Chenpi, Jambi, sebagai bawahan San Fosi, dan di saat bersamaan muncul pula utusan dari Palin Fong Palembang yang masih menjadi bawahan keluarga Rajendra. Istilah Srimat yang ditemukan di depan nama Trailokya Raja dan Tribuwana Raja berasal dari bahasa Tamil yang bermakna Tuan Pendeta. Dengan demikian, kebangkitan kembali kerajaan Malayu dipelopori oleh kaum pendeta. Namun, tidak diketahui dengan jelas apakah pemimpin kebangkitan tersebut adalah Srimat Trailokya Raja, ataukah raja sebelum dirinya. Karena sampai saat ini belum ditemukan prasasti Wangsa Mauli yang lebih tua daripada prasasti Grahi. Daerah kekuasaan Dharmasraya. Dalam naskah berjudul Zufanzi karya Zhao Rugua tahun 1225, disebutkan bahwa negeri San Fosi memiliki 15 daerah bawahan, yaitu Chelan atau Kamboja, Kialohai atau Grahi, Chaiya atau Chaiya selatan Thailand sekarang, Tan Maling atau Tambralingga. Selatan Thailand, Lingya Sikia atau Langkasuka. Selatan Thailand, Kelantan, Kelantan, Jiloting atau Cerating. Pantai timur Semenanjung Malaya, Tong Yanong atau Terengganu. Foloan atau Muara Sungai Dungun, daerah Terengganu sekarang, Sien Mait Semawe. Pantai timur Semenanjung Malaya, Pata atau Sungai Paka. Pantai timur Semenanjung Malaya, Pongfonga atau Pahang, Planmuli atau Plamuri. Daerah Aceh sekarang, Kinpi atau Jambi, Palin Fong atau Palembang, Sintu atau Sunda, dan dengan demikian, wilayah kekuasaan San Fosi membentang dari Kamboja, Semenanjung Malaya, Sumatera, sampai Jawa bagian barat. San Fosi. Dalam naskah-naskah kronik Tiongkok, istilah San Fosi digunakan untuk menyebut Pulau Sumatera secara umum. Namun pada zaman dinasti Song sekitar tahun 990-an, istilah ini identik dengan Sriwijaya. Namun ketika Sriwijaya mengalami kehancuran pada tahun 1025, istilah San Fosi masih tetap dipakai dalam naskah-naskah kronik Tiongkok, yaitu kedatangan utusan San Fosi ke Tiongkok pada periode 1079 dan 1088.
Dalam berita Tiongkok yang berjudul Sung Hui Yao disebutkan bahwa kerajaan San Fo Si tahun 1082 mengirim duta besar ke Tiongkok yang saat itu di bawah pemerintahan Kaisar Yuan Fong. Duta besar tersebut menyampaikan surat dari Raja Qinpi, Jambi, bawahan San Fo Si, dan surat dari Putri Raja yang diserai urusan negara San Fo Si, serta menyerahkan pula 227 tahil perhiasan, rumbia, dan 13 potong pakaian. Kemudian dilanjutkan pengiriman utusan selanjutnya tahun 1088. Sebaliknya, dari daftar daerah bawahan San Fo Si tersebut tidak ada menyebutkan Malayu ataupun nama lain yang mirip dengan Dharmasraya. Dengan demikian, istilah San Fo Si pada tahun 1225 tidak lagi identik dengan Sriwijaya, melainkan identik dengan Dharmasraya. Jadi, daftar 15 negeri bawahan San Fo Si tersebut merupakan daftar jajahan kerajaan Dharmasraya, karena saat itu masa kejayaan Sriwijaya sudah berakhir. Jadi, istilah San Fo Si yang semula bermakna Sriwijaya tetap digunakan dalam berita Tiongkok untuk menyebut Pulau Sumatera secara umum, meskipun kerajaan yang berkuasa saat itu adalah Dharmasraya. Hal yang serupa terjadi pada abad ke-14, yaitu zaman Majapahit dan dinasti Ming. Catatan sejarah dinasti Ming masih menggunakan istilah San Fo Si, seolah-olah saat itu Sriwijaya masih ada. Sementara itu, catatan sejarah Majapahit berjudul Nagara Kretagama tahun 1365 sama sekali tidak pernah menyebut adanya negeri bernama Sriwijaya melainkan Palembang. Ekspedisi Pamalayu. Dalam Kidung Panji Wijayakrama dan Pararaton menyebutkan pada tahun 1275, Kertanagara mengirimkan utusan dari Jawa ke Sumatera yang dikenal dengan nama Ekspedisi Pamalayu yang dipimpin oleh Mahisa Anabrang atau Kebo Anabrang. Kemudian pada tahun 1286 Kertanagara kembali mengirimkan utusan untuk mengantarkan Arca Amogapasa yang kemudian dipahatkan pada prasasti Padang Roco yang berada di Dharmasraya. Kerajaan ini beribu kota di bumi Malayu, sebagai hadiah untuk kerajaan Singhasari. Tim ini kembali ke Pulau Jawa pada tahun 1293. Sekaligus membawa 2 orang putri dari kerajaan Melayu yang bernama Dara Petak dan Dara Jingga. Kemudian Dara Petak dinikahi oleh Raden Wijaya yang telah menjadi Raja Majapahit pengganti Singhasari, dan pernikahan ini melahirkan Jayanagara, Raja kedua Majapahit. Sedangkan Dara Jingga dinikahi oleh Sira Alaki Dewa, orang yang bergelar Dewa, dan kemudian melahirkan Tuan Janaka atau Mantrolot Warmadewa yang identik dengan Aditya Warman, dan kelak menjadi Tuan Surawasa, Surwaso, berdasarkan prasasti Batu Sangkar di pedalaman Minangkabau. Dalam kitab Nagara Kretagama, Kakawin Nagara Kretagama yang ditulis tahun 1365 menyebut bumi Melayu sebagai salah satu di antara sekian banyak negeri jajahan kerajaan Majapahit. Pada tahun 1339 Aditya Warman dikirim sebagai Uparaja atau Raja Bawahan Majapahit, sekaligus melakukan beberapa penaklukan yang dimulai dengan menguasai Palembang. Kidung Pamacangah dan Babat Arya Tabanan menyebut nama Arya Damar sebagai Bupati Palembang yang berjasa membantu Gajah Mada menaklukkan Bali pada tahun 1343. Menurut Profesor C.C. Berg, tokoh ini dianggapnya identik dengan Aditya Warman. Dari Dharmasraya ke Malayapura, setelah membantu Majapahit dalam melakukan beberapa penaklukan, pada tahun 1347 Masehi atau 1267 Saka, Aditya Warman memproklamirkan dirinya sebagai Maharaja Diraja dengan gelar Srimat Sri Udayaditya Warman Pratapa Parakrama Rajendra Mauli Warmadewa dan menamakan kerajaannya dengan nama Malayapura. 9 kerajaan ini merupakan kelanjutan dari kerajaan Melayu sebelumnya, dan memindahkan ibu kotanya dari Dharmasraya ke daerah pedalaman Pagaruyung atau Surwaso. Dengan melihat gelar yang disandang Aditya Warman, terlihat dia menggabungkan beberapa nama yang pernah dikenal sebelumnya. Mauli merujuk garis keturunannya kepada bangsa Mauli penguasa Dharmasraya, dan gelar Sri Udayaditya Varman pernah disandang salah seorang Raja Sriwijaya serta menambahkan Rajendra nama penakluk penguasa Sriwijaya, Raja Kola dari Coromandel.
Hal ini tentu sengaja dilakukan untuk mempersatukan seluruh keluarga penguasa di Swarnabumi. Walaupun ibu kota kerajaan Melayu telah dipindahkan ke daerah pedalaman, Dharmasraya tetap dipimpin oleh seorang Maharaja Dharmasraya. Tetapi statusnya berubah menjadi raja bawahan, sebagaimana tersebut pada Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah di Kerinci yang diperkirakan ditulis pada zaman Aditya Warman.